Wedang jahe adalah hidangan minuman sari jahe tradisional dari Indonesia yang umumnya disajikan hangat atau panas. Wedang jahe juga kadang disebut teh jahe, meskipun sama sekali tidak mengandung daun teh. Wedang sendiri adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti minuman panas. Tak heran jika wedang ini lebih dikaitkan dengan minuman khas masyarakat Jawa sampai saat ini. Minuman ini telah menjadi minuman turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Salah satu manfaat wedang jahe yang dipercaya adalah sebagai obat anti radang. Pemirsa, di saat musim hujan seperti sekarang ini, salah satu yang enak itu minuman yang hangat-hangat ya untuk disantap. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aris nih. Pak Aris akan bikinin saya apa Pak minuman hari ini Pak yang hangat Pak? Ini kan musim hujan nih Pak. Wedang jahe ya Pak ya. Udang atau wedang sih Pak? Wedang Oh, kalau wedang. Maklum ya Pak ya, itu bahasa daerah biasanya Bahasa banyak yang daerah. salah ucap nih. Iya. Wedang jahe. Pemirsa, seperti apa sih cara membuatnya ya? Kita langsung deh nih, langsung bikin sama Pak Aris bahan-bahannya Pak. Pertama apa aja? Ada jahe, Ini jahe yang sudah dikeprek gitu ya. dari geprek. Oke. Ada gula merah, Gula merah, ada kapulaga, kapulaga, ada serai, iya, ada kayu manis, kayu manis, kemudian ada cengkeh, iya. Dan ini sedikit garam ya. sedikit garam. Gimana sih Pak langkah pertamanya apa dulu Oke. nih? Air kita panaskan Iya. sampai mendidih. Sampai mendidih, Langsung kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya supaya dia benar-benar matang ya. Kita sambil aduk-aduk Diaduk sampai ya. warna airnya itu akan berubah. Nanti akan muncul aroma jahenya, muncul aroma serainya, muncul aroma cengkehnya. Nah ini kan Pak wedang jahe ini kan ada berbagai macam rempah-rempah ya Pak ya. Sebenarnya fungsi dari wedang jahe itu kalau untuk orang-orang Jawa ya biasanya ya yang menggunakan minuman tradisional seperti ini ya Pak ya resepnya ya. Itu apa sih Pak yang dipercaya oleh masyarakat? Wedang jahe dipercaya untuk menghangatkan badan di saat cuaca ekstrim, turun hujan. Jadi badan kan suhu badan sedikit Tetap drop. terjaga ya. Nah, minum jahe tetap terjaga. Jadi nggak Oke. gampang masuk angin. Terus nggak gampang mual-mual Stamina lah. ya, yang penting nambah untuk stamina. menjaga stamina. Nah, kalau dari namanya kan wedang jahe Pak, ternyata di dalamnya ada banyak rempah-rempah juga nih. Ini fungsinya masing-masing tuh apa sih Pak? Fungsinya masing-masing berbeda, tapi yang lebih dominan ada jahe itu ya memang jahenya yang Jahenya yang terasanya. dominan ya, Nah, jahe. Nah, jahe sendiri kan fungsinya untuk menghangatkan badan. Terusan di samping menghangatkan badan ada serai. Serai fungsinya adalah sebagai obat penangkal batuk. Jadi kalau gitu. misalkan musim hujan orang gampang sekali flu. Iya. Cengkeh juga untuk menghangatkan badan, untuk melancarkan peredaran darah juga. Kapulaga untuk antioksidan. Oke. Gitu. Ternyata dari satu ramuan ini pemirsa fungsinya banyak sekali ya Pak ya. Nah ini kira-kira berapa lama nih Pak diaduk Diaduk sampai mendidih saja. sampai mendidih ya. Begitu udah mendidih baru udah matang, habis itu disaring siap disajikan. Oke, kita saring, kita pindahkan dulu tempatnya. Oke, ini ke gelas ukur ya Gelas Pak ukur. ya. Setelah ini baru disaring Disaring. lagi. Supaya rempah-rempahnya juga sudah tertinggal semua ya. Jadi Karena tinggal ada airnya sarinya saja. saja. Jadi masih panas dan Aromanya. baunya enak banget ya Pak ya. Saya cobain ya Pak Boleh. Aris ya. Jahenya langsung berasa Pak. Ini benar-benar Wedang jahe. wedang jahe. Benar-benar nyampe di tenggorokan langsung Hangat. gitu rasanya no. Nah, yang kayak tadi Pak Aris bilang pemirsa, jahe dan juga olahan-olahan yang tadi yang bercampur jadi satu, jadi wedang jahe ini dipercaya oleh masyarakat tidak hanya di Jawa, namun sudah jadi tradisi di Indonesia untuk mengobati berbagai penyakit, di antaranya adalah apa yang biasa disebut dengan masuk angin, apalagi di musim yang seperti sekarang ini, musim hujan seperti sekarang yang cuaca yang dingin ini dipercaya bisa menghangatkan badan, menjaga stamina seperti apa yang tadi Pak Aris bilang. Tapi sebenarnya secara medis seperti apa sih ya Pak ya pandangan dunia medis terhadap minuman tradisional kita ini? Kita langsung simak pembahasannya di studio Ayo Hidup Sehat.
Enak banget ya hujan-hujan kayak begini, badai dan segala macem gitu kan ya, angin kencang gitu kan ya, dingin-dingin, minumnya wedang Oh jahe. iya, baunya sampai sini tadi ya. Oh iya, rasanya. emang tuh ya. ada ternyata. Emang ada. Kita minum dulu yuk. Iya, iya, coba ya. Enak banget ini, aku Dan suka hangat aku nih. rasanya juga, rasanya memang seperti kita tuh benar-benar segala penyakit mungkin bisa sembuh. Benar. Kesannya pasti saya memang mengerti kenapa orang senang banget dengan wedang jahe ini. Ya jadi ini dari dulu emang warisan leluhur nih. Nah, betul. Bentuknya kayak ginseng ya tapi ya. Iya bener ya. Bisa Tapi, bedain nggak ginseng apa jahe? Ini jahe. Ini jahe pasti. Tapi bener gak sih ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Nah langsung aja kita undang Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Oke, Halo, Dok. Siap, Dr. baik kalau Samuel. gitu. Apa kabar dok? Baik. Dok, ini banyak dipercaya, seperti kata Kak Bekti tadi, bisa membantu menjaga kekebalan tubuh. Karena itu dipercaya kalau orang zaman dulu ya, ibu-ibu, Ya, benar. emak-emak selalu Pasti, bilang, wah ayo ini nih, minum jahe dulu, minum jahe. Biar Nah, meningkatkan biar kuat. kekebalan tubuh, biar sembuh Sehat. dari segala penyakit, biar sehat. Bener gak tuh dok? Itu Fakta benar. atau mitos dok? Fakta. Fakta. Jadi wedang jahe dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Karena Wow. dia punya efek, kandungan-kandungan di dalam jahe ini punya efek menghambat proses peradangan. Menghambat proses peradangan. Iya, peradangan. Apa tuh dalamnya itu dok? Dalamnya Bisa- banyak. Dia rasa pedasnya itu timbul karena mengandung yang namanya zingeron. Zingeron, Zingeron, oleorisin, oleorisin, kemudian paradol. paradol. Itu semua menyebabkan kalau Anda minum rasanya panas, Ya, hangat, betul. di tenggorokan rasanya enak, seger, ya itu. Nah, kalau cabai kan sebenarnya juga panas ya, Dok? Itu pedes kali, Wedang makin panas cabai ya. gitu, Dok, bisa. Dok? Kalau cabai ukuran pedasnya kan berlebihan. Oh. Rasa pedasnya dia berlebihan Iya, sekali. Jadi betul. kalau kita makan kadang malah bisa Oh, gitu ya. Wedang cabai lucu juga tuh ya, Dok, sampai nyos gitu mulutnya bibirnya, Dok. Tapi itu kena kalau cabainya ini berlebihan. rasa panas. Ya, panas, ya. Bukan pedas Oke. kayak seperti cabai. Ini rasa hangat cukup. Nah, Ya. kita punya, katanya konsumsi wedang jahe dapat melancarkan peredaran darah, mitos atau fakta? Fakta. Oh, Kenapa? melancarkan peredaran Karena ya. dia ada zat-zat tertentu seperti arginin itu untuk Arginin, ya. melebarkan Pembuluh pembuluh darah. darah. Dia bagus sekali buat melancarkan peredaran darah sehingga terutama pada orang-orang yang punya tekanan darah tinggi itu kan biasanya di bagian ujung-ujung tubuh seperti itu, ujung tangan, di kaki itu dia mengalami kekakuan pembuluh darahnya. Dengan mengkonsumsi yang mengandung arginin dia akan lebih terbuka. Begitu. Ya. Dan Jadi juga memang makanya bagus bisa kan. lebih segar orang-orangnya, jadi Ya. lebih nggak cranky ya, lebih nggak suka marah-marah kadang-kadang naik darah jadinya kan. Nah, Minumnya ini lebih tenang. fakta mitos berikutnya, Dok. Jadi ini wedang jahe itu dapat mencegah kanker. Fakta atau mitos, Dok? Nah, ini mencegah kankernya menjadi fakta kalau bukan hanya sekedar makan wedang jahe, minum wedang jahe. Jadi harus dengan beragam antioksidan. Penyebab kanker salah satu yang dipercaya kita saat ini adalah radikal bebas. Menangkal radikal bebas dengan zat yang namanya antioksidan. Di dalam jahe itu terkandung beragam antioksidan. Gitu. Jadi Jadi- sebenarnya dia akan mengendalikan radikal bebas. Tapi antioksidannya nggak cukup cuma dari jahe. Oh, gitu. Harus dari ini bisa sumber fakta? lainnya. Ya. Bisa fakta, bisa, mitos. Oh, gitu. Harus dihindari juga ya saat yang menyebabkan karsinogenik tadi. Loh, Misalnya iya. orang merokok, makan bakar-bakaran Iya, terus, nah itu iya. harus dihindari juga. Iya, Ya, betul. jadi supaya ini nggak jadi mubazir. Ya. Iya, betul. Wah, Setuju menarik banget. banget nih, makin lama makin banyak khasiat yang kita tahu dari sini ya. Ya, Dan ini baik. kalau lihat-lihat emang jahe ini kalau kita campur dengan yang lain-lain juga masih enak tuh dengan campur tadi dengan apa tuh biasanya tuh yang kecil-kecil. Tadi kapulaga, tadi Kapulaga, ya. Terus iya. kemudian ada apa namanya sereh tadi ya, Dok ya. Iya. Kalau dilihat tadi dokter lihat tayangan yang tadi itu bagus banget tuh, Dok. Bagus, karena dia bercampur kan dengan bahan-bahan lain. Iya. Nah, bahan lain juga mengandung zat-zat antioksidan itu, ya, dan akan lebih enak dan bagus kalau dia dicampur dengan kayu manis. Oh. Jadi manisnya dari tanaman, bukan dari gula, Iya. ya. Kemudian dia rasa hangat, rasa pedas-pedas sedikit, waduh, baru asik itu. Wah, Itu herbal gitu ya, Dok ya. Ya. Nah, tapi ternyata jahe ini nggak sendirian. Ya. Wah, apa aja nih jenis-jenis jahe? Penasaran kan? Coba kita lihat yang berikut ini.
Zingiber officinale atau jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer. Tanaman yang satu ini tergolong sebagai rempah-rempah dan obat herbal yang bisa dijadikan minuman seperti wedang jahe. Nah, ternyata ada beragam jenis jahe loh pemirsa. Masing-masing jenis jahe pun memiliki khasiatnya tersendiri. Berikut ulasannya. Pertama, ada jahe putih atau yang sering disebut sebagai jahe emprit. Jahe ini paling sering kita jumpai di pasaran. Bentuknya kecil dan sedikit pipih dengan serat yang lembut. Bagian daging dari jahe ini berwarna putih serta pedas rasanya. Hal ini dikarenakan kandungan minyak asiri dalam jahe putih cukup tinggi, yaitu sekitar 1,5 hingga 33% dari berat keringnya. Jahe putih sendiri sering digunakan sebagai jamu. Kemudian ada anggota kelompok jahe besar di Jawa Barat yang sering disebut dengan jahe kuning, jahe badak, atau jahe gajah. Disebut demikian karena ukuran jahe ini besar dan gemuk, dengan ruas rimpang yang jauh lebih mengembang dibandingkan dengan jahe jenis lain. Karena kandungan minyak asirinya yang hanya 0,82 hingga 1,68% dari berat keringnya, rasa jahe kuning tak sepedas jahe putih. Dagingnya yang tebal membuat jahe jenis ini paling cocok dimanfaatkan untuk pembuatan permen dan minuman. Terakhir ada jahe merah. Rimpang jahe jenis ini paling kecil dibandingkan dengan jenis jahe lainnya. Jahe ini berwarna jingga hingga kemerahan dengan rasa yang sangat pedas. Meski jahe merah tak sepopuler jahe kuning yang sering digunakan untuk bumbu masak, tapi jahe merah sangat berkhasiat sebagai obat bagi gangguan pencernaan. Adalah kandungan gingerol pada jahe merah yang membuatnya populer sebagai obat. Komponen bioaktif utama yang memiliki efek antioksidan tersebut dianggap mampu mengobati peradangan dalam tubuh. Hal tersebut membuat harga jahe merah paling mahal bila dibandingkan dengan jahe lainnya, yaitu sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Wow, ternyata bisa dijadikan ini juga ya, bisnis juga tuh ya. Itu lumayan mahal loh, 30 ribuan loh per kilonya ya dok. Wah, itu modalnya langsung disebutin barusan nih. Iya, betul. Nah dok, tadi kalau kita lihat apa namanya, kalau kita lihat itu dok, jadi akan ada apa namanya jahe yang kuning, ada yang merah, ada yang putih. Yang bagus yang mana tuh dok? Jadi gini, sebenarnya satu warna itu yang bagusnya. Ya. Cat warnanya. Di samping Ya. kandungan alkaloid dari dalam tumbuhan ini yang akan berguna bagi kesehatan. Nah, si warna merah itu zat antioksidannya itu lebih tinggi memang dibanding yang warnanya putih. Jadi makanya beberapa mengatakan, beberapa tulisan mengatakan jahe merah itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia mengandung zat warna yang lebih tinggi dibanding yang warna putih gitu. Gitu. Tapi kan nanti ternyata yang jahe merah itu lumayan pedes dok. Ya. Ya kan lumayan apa Iya, panas gitu ya dok. karena zat yang pedasnya yang saya bilang tadi, zingeron, oxytocin, paradol itu lebih tinggi. Lebih pada tinggi itu yang merah. jahe merah. Ya. Oke, baik. Nah, ini kaitannya dengan pencernaan nih. Kadang-kadang kan orang kan kalau rasa perutnya nggak enak, lalu katanya disuruh minum wah jahe. Dan memang rasanya memang enak. Tapi apakah benar itu memang ada kaitannya? Ya. Nah, Ya, tapi nanti jangan jawab dulu dijawabnya. ya. Nanti kita jawab setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Ya, kita kembali di Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi kan sempat ditanya tuh sama Dokter Vito ya, itu mengenai kalau ternyata apa tadi jahe Jahe. itu
bagus untuk pencernaan. Dapat melancarkan katanya pencernaan. gitu kan, Tapi gitu. kalau Nah, ada yang punya kayak asam lambung kayak gitu aman nggak tuh dok? Jadi gini, memang jahe ini dia kan hangat sampai di dalam dia hangat. Hangat itu akan merangsang gerakan dari lambung, nanti gerakan usus, makanya jadi enak. Iya. Tapi pada orang-orang yang punya sakit sakit lambungnya yang sudah berat, yang disebut namanya sudah terjadi kelainan organik, dinding lambungnya ada perlukaan, jangan, karena ini kan ada rasa pedas. Ya, Gitu. kecuali sakit lambungnya hanya kelebihan asam lambung, dengan jahe akan lebih enak. Nah gitu. Ya. Nah, jadi berarti faktanya adalah ini fakta atau mitos. Jadi berarti yang namanya jahe itu bisa melancarkan pencernaan. Fakta. Fakta. Siap, baik dok. Dia bantu melancarkan pencernaan ya, kayak jalan tol gitu ya. Jangan kelebihan kalau gitu. Nah ini yang berikutnya nih, hanya orang mah jangan, ya jangan Ya, lupa. ya. Nah kita masih punya mitos dan fakta berikutnya karena memang ini fakta atau mitos ini banyak beredar di masyarakat. Betul. Jadi banyak yang nanya memang mengenai jahe ini. Jahe ini udah dikenal dari sejak lama ya. Betul sekali. Sejak masih kayak di seluruh dapur mungkin di Indonesia mah sering Punya, ditemukan ya? ini juga jahe ini. Nah kalau misalnya kita bahas tadi juga salah satunya orang percaya bahwa konsumsi wedang jahe ini setiap hari dapat mengobati jerawat. Mitos atau fakta? Ini fakta. Wow. Karena jahe itu punya efek anti peradangan. Dan jerawat itu salah satunya penyebabnya adalah inflamasi peradangan. Jadi kalau dia minum anti peradangan terus setiap hari, ya itu akan menghambat timbulnya jerawat, akan mengurangi jerawat-jerawat itu. Tapi makanan lain juga harus diatur dong. Oh ya, jangan banyak makan dihajar yang juga ya. berlemak. Ya, Anda kebanyakan makan kacang yang tinggi lemak juga, walaupun itu lemak baik, tapi lemak. Di sini kan jerawat itu terjadi sumbatan dari bagian dari keluarnya Kelenjar itu ya, si sel- kelenjar si lemak. ya. Oh, Ya. gitu. Oke. Jadi ingat ya, ini bukan diolesin di muka Kak Indra. Oh, gitu. Ini dimakan nih, Kalau jerawat dimakan. ini kan kalau di situ untuk menghilangkan inflamasi di muka. Iya, inflamasi lagi ya, keren Oh, banget. Kan pembukaan di muka, inflamasi. Itu gimana? Kan itu bisa mengurangi. Enggak ya, dok? Bukan di muka ya, dok? Bukan begitu, harus Dikonsumsi. minum. Dia akan berefek kalau anti peradangannya itu, bahasa kerennya inflamasi itu. Ya. Kalau dia diserap ke dalam darah, Asam dalam nah darah dia ya. akan berefek. Siap, dok. Baik, siap. Ini banyak yang berada di masyarakat juga nih. Kalau konsumsi wedang jahe itu dapat menurunkan berat badan, dok. Fakta atau mitos, dok? Ini mitos. Oh, mitos. Iya, Anda minum jahe, minumnya dicampurin gula, makannya tetap aja banyak seperti biasa, nggak akan jadi langsing. Oh, Tapi gitu. kalau maunya makan minum jahe tanpa makan apa-apa seminggu mungkin Ya, bisa kurus bisa nggak, kali. dok? Bukan karena jahenya itu. Nah itu bisa, Oh. itu bukan karena jahenya. Memang nggak makanannya nggak ada kalorinya, Iya. kalori sedikit Jadi sekali. kurus ya, dok? Kurusnya tapi bahaya seperti itu. Baik, dok. Masih ada lagi nih mengenai jahe nih. Wedang jahe katanya memiliki efek samping menimbulkan batu empedu. Wah, ini kan jadi mengkhawatirkan bagi masyarakat. betul. Mitos atau fakta? Ini mitos. 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 Ya. Kenapa? Karena batu empedu itu akan terbentuk kalau dia produksinya berlebihan tapi pengeluarannya itu sedikit sekali. Contoh, orang yang sama sekali nggak kemasukan lemak, ya batu empedunya kan nggak keluar. Itu kan secara refleks si kantong empedu akan memompa kalau di usus kita lewat yang namanya lemak. Ya, kalau lewat lemak dia akan keluar. Kalau nggak ada yang lewat sama sekali, dia nggak pernah dipompa keluar kan. Nah akibatnya bisa terjadi batu empedu. Nah si jahe ini, apakah dia akan memicu terjadinya batu empedu? Itu salah, karena jahe ini nggak ada hubungannya dengan si lemak-lemak itu. Oh iya iya. Baik, jadi Jadi mitos jangan ya. takut makan itu ya. Nah, tapi Nah, kita ini ada tayangan nih, dok. Ini aneka macam-macam minuman olahan dari jahe. Dokter mau yang mana? Nanti kita lihat sama-sama ya. Kita lihat yuk. Pemirsa, wedang jahe merupakan hidangan sari jahe tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Minuman ini umumnya disajikan selagi hangat atau panas.
Di musim hujan seperti sekarang ini, minuman hangat dari jahe nampaknya akan sangat cocok untuk menemani Anda, bukan? Nah, berikut ini aneka minuman berbahan dasar jahe hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Di urutan pertama ada wedang ronde. Jika biasanya minuman jahe tidak memiliki isian, maka minuman yang berasal dari Jawa Tengah ini memiliki isian ronde atau ketan yang telah direbus. Wedang ronde bisa Anda buat sendiri di rumah dengan mencampurkan air rebusan jahe bersama gula merah, pandan, dan juga serai. Jangan lupa untuk masukkan potongan roti, kacang tanah, dan ronde ke dalam air rebusan jahe. Selamat mencoba ya pemirsa! Selanjutnya ada bandrek. Bandrek merupakan minuman jahe khas Jawa Barat yang berbahan dasar jahe dan gula aren. Minuman tradisional ini memiliki rasa yang lebih pedas daripada wedang jahe lainnya. Karena terbuat dari air rebusan jahe yang kental dengan tambahan rempah-rempah lainnya. Bandrek biasanya disajikan dengan daging buah kelapa yang setengah tua. Anda juga bisa menikmati bandrek bersama gorengan yang hangat. Berikutnya, ada bajigur. Minuman yang sering kita temui di pinggir jalan ini juga merupakan salah satu minuman khas Jawa Barat. Bajigur terbuat dari rebusan air jahe, gula merah, dan santan, yang kemudian direbus dengan daun pandan dan sedikit garam, sehingga rasanya manis bercampur gurih. Bajigur umumnya dikonsumsi dengan ubi rebus, pisang rebus, dan kacang rebus sebagai pendamping. Terakhir adalah sekoteng. Minuman yang juga berasal dari Jawa Tengah ini biasanya dijajakan pada malam hari oleh para pedagang keliling. Sajian sekoteng hampir mirip dengan wedang ronde, dengan isian kacang tanah, kacang hijau, pacar Cina, dan potongan roti. Namun, yang membedakan sekoteng dengan wedang ronde adalah penambahan susu kental manis di atasnya. Sehingga rasa sekoteng lebih manis dan tentunya sangat cocok dikonsumsi untuk menghangatkan badan di tengah musim hujan seperti sekarang. Aduh, kalau saya sih ya senengnya tuh yang agak modern dikit gitu loh. Yang ginger ale gitu. Tadi itu nggak ada ginger ale tadi ya. Apaan tuh? Ada, aduh, kayak minum-minum di kafe-kafe gitu. Oh. Jadi yang kayak minuman kaleng gitu. Jadi pakai ginger ale dong, pakai es batu. Gitu namanya Oh ginger gitu. ale. Nah, kalau aku sih dari dulu suka kebalik-balik tuh tadi antara sekoteng dengan Sama wedang wedang ronde. Iya. Kadang-kadang kebalik, tapi ya pokoknya Mirip-mirip. sama-sama enak Kalau sih. sekoteng tuh kasih susu, Iya. kalau wedang ronde enggak gitu. Iya. Nah, dokter suka yang mana, Dok? Saya sebenarnya pilih yang sehat. Yang mana tuh, Dok? Yang paling sehat di antara yang yang tadi lain itu bandrek. bandrek. Karena bandrek dia dicampur lagi dengan rempah-rempah. Oh. Itu antioksidannya dari berbagai rempah-rempah itu tinggi. Nah, tapi harus hati-hati Ya. minum bandrek Mm-mm. mengenai pemakaian gula arennya. Iya. Gula aren natural, alamiah, Ya. tapi tetap tidak boleh kebanyakan. Jadi boleh pakai gula aren, tapi jangan banyak-banyak. Terus pendamping dari si bandrek itu jangan gorengan tadi. seperti yang tadi dong. Ya jangan. Jangan gorengan ya. Nah, pendampingnya itu lebih baik ubi rebus. Oh, iya, Nah, kacang benar, itu lebih rebus. enak. Iya, Itu dan lebih sehat. Dok, Baik. tapi dok, ini ada pertanyaannya Kak Indra Bekti sebenarnya. Katanya ini bisa mempengaruhi gerengnya pria katanya. Jahe. Loh, pakai benar. Aku lagi, orang kamu yang minta dari tadi. Enggak, yang tanya tadi Kak Indra Bekti. Benar, benar sekali. Benar, Dok. Benar, karena Loh kan langsung semangat kan? Bener. Jadi gimana minumnya tuh, Dok? Jadi kayak aja gitu, Dok? Dia kan mengandung arginin. Arginin itu salah satu asam amino yang berefek melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah itu artinya aliran darahnya akan lebih terbuka. Padahal pria agar lebih gereng Iya. itu aliran darah ke kelaminnya itu harus terbuka Terbuka. lebar. Nah, si jahe ini akan membuka itu aliran betul. darah. Oh, Jadi dia akan gitu. terasa lebih gereng. Tapi jangan minum hanya sekali-sekali. Ya, oh. Ya harus setiap hari hari. Anda minum. Oke. Karena ini bahan makanan. Ya, baik, Dok. Ini itu akan ngilangin pusing-pusing ya. Pusing-pusing dari siapa nih? Bunda. Bunda. Maksudnya kan, aduh, udah lama gak ketemu kan, Iya, pusing. Nah, tapi dia ada fakta mitos juga nih, Dok, yang Ya, beredar apa? bahwa wedang jahe itu dapat mengobati sakit kepala.
Ya. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh. Fakta sekali. Kenapa? Karena sakit kepala salah satu faktornya aliran darah ke otak berkurang. Ya, padahal dengan mengkonsumsi jahe, ya darahnya itu akan lebih encer, ya, akan lebih jalannya lebih lancar. Kedua, dia punya efek juga menghambat terjadinya pembekuan darah. Wow. Jadi itu bagus sekali. Bagus banget jahe ini ya dok ya. Ya. Nah berarti mungkin boleh kasih tips buat kita nih gimana caranya untuk supaya kita bisa mendapatkan konsumsi jahe ini yang maksimal gitu dok. Ya, Anda bisa konsumsi jahe dipotong-potong ini, Anda rebus sendiri atau mau beli dari yang sudah seperti ini, ekstraksi. Ekstraksi artinya, juga boleh ya, Dok? Ya, bubuk seperti ini, jadi buatnya kan gampang. Iya betul. Ya, tapi kita harus beli dari produsen yang memang ini murni dari jahe. Terus, kalau mau dicampur dengan gula, lebih baik dicampurnya dengan kayu manis. Kayu manis ya. Kayu manis juga kan banyak efeknya, Ya, bagus Dok. sekali. Ya, kemudian dicampur lagi tadi seperti bandrek dengan rempah-rempah, tapi diminumlah secara rutin. Baik. Oke, wah ini Gitu. ada satu lagi nih yang ketinggalan. Ini titipan pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah nih. Ya. Katanya kalau misalkan ini jahe ini bisa menurunkan demam atau panas. Mitos atau fakta? Itu mitos, Oh. ya, karena kita tahu penyebab seseorang demam itu sebagian besar itu karena ada proses namanya infeksi. Ada bakteri, ada virus, demamnya meningkat. Tapi ada lagi demam faktor lain. ya. Tapi kalau yang itu karena peradangan, infeksi, virus, itu mitos Oh, bahwa iya. jahe akan menurunkan. Karena dia tidak akan menurunkan si suhu tubuh. Oh ya, baik dok, terima kasih. Tadi saya tahu demam yang bisa hilang dengan jahe, demam panggung. Oke, terima kasih dokter Samuel udah Iya, kasih iya. tahu ini mengenai Oke. jahe. Nah selama ini kita sudah tahu nih bahwa jahe ini memang banyak fungsinya ya. Betul sekali. Seruput dulu. Dok terima kasih banyak dok kalau gitu dok. Sampai ketemu lagi ya dok ya. Sampai ketemu. Ya, berikut ini kita masih akan bahas mengenai hal yang penting. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.